Kamu pernah nggak merasa jadi satu-satunya yang berjuang? Kamu yang selalu duluan chat. Kamu yang selalu cari cara buat ketemu. Kamu yang selalu minta maaf, bahkan saat kamu nggak salah. Kamu yang selalu takut kehilangan, sementara dia terlihat baik-baik saja. Dan kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma lagi sabar. Aku cuma lagi berjuang. Aku cuma lagi membuktikan kalau aku serius. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu, kamu sedang mengejar seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengejarmu. Dan mungkin hari ini waktunya kamu dengar ini. Awalnya terasa manis. Kamu rela. Kamu tulus. Kamu nggak hitung-hitungan. Kamu pikir cinta memang tentang memberi. Dan kamu memberi. Waktu, perhatian, tenaga, prioritas. Kamu menunggu balasan chat yang lama. Kamu memaklumi alasan yang berulang. Kamu memahami sikap yang berubah-ubah. Kamu bilang, dia cuma lagi sibuk. Dia memang tipenya cuek. Dia nggak pandai mengungkapkan perasaan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang berusaha keras meyakinkan dirimu sendiri. Karena jauh di dalam hati, kamu tahu, kalau seseorang benar-benar takut kehilanganmu, dia tidak akan membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Hubungan itu seharusnya dua arah, tapi kamu merasa seperti berlari sendirian. Kamu yang terus memperjuangkan, kamu yang terus mengerti, kamu yang terus sabar, sedangkan dia hanya datang ketika butuh, hanya peduli ketika kamu mulai menjauh, hanya manis ketika takut kamu benar-benar pergi. Dan setiap kali kamu mencoba berhenti, dia memberi sedikit perhatian, sedikit harapan, sedikit janji, sedikit kata-kata manis. Cukup untuk membuatmu bertahan. Tidak cukup untuk membuatmu tenang. Itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah siklus. Dan tanpa sadar, kamu terjebak di dalamnya. Kenapa kamu terus mengejar? Ini bagian yang mungkin terasa menampar. Kadang, kamu bukan takut kehilangan dia. Kamu takut merasa tidak dipilih. Kamu takut membuktikan bahwa semua usaha kamu ternyata sia-sia. Kamu takut kalau berhenti berarti mengakui bahwa kamu tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Dan ego kita tidak suka kalah. Kita bertahan bukan karena bahagia, tapi karena sudah terlalu banyak berinvestasi. Waktu yang terbuang. Air mata yang keluar. Doa yang dipanjatkan. Kita berpikir, sayang banget kalau berhenti sekarang. Padahal, yang lebih sayang adalah kalau kamu terus tinggal di tempat yang tidak pernah menganggapmu prioritas. Coba jawab ini jujur. Kalau kamu berhenti menghubungi dia, apa dia akan mencarimu? Kalau kamu diam, apa dia akan bertanya? Kalau kamu menghilang, apa dia akan panik? Kalau jawabannya tidak, maka mungkin selama ini kamu bukan prioritas. Kamu hanya pilihan ketika dia bosan. Kamu hanya tempat singgah ketika dia sepi. Dan kamu pantas lebih dari itu. Kamu pantas diperjuangkan, bukan dipertahankan sendirian. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Tidak membuatmu merasa harus membuktikan diri terus-menerus. Tidak membuatmu merasa bersalah karena ingin diperhatikan. Kalau kamu harus terus mengejar, terus membujuk, terus memohon kejelasan, itu bukan cinta, itu ketakutan. Dan ketakutan bukan fondasi yang kuat untuk hubungan apapun. Berhenti mengejar bukan berarti kamu menyerah pada cinta. Itu berarti kamu mulai memilih dirimu sendiri. Memilih untuk tidak lagi menjadi satu-satunya yang berusaha. Memilih untuk tidak lagi menunggu pesan yang tak pasti. Memilih untuk tidak lagi merasa kecil demi seseorang. Kadang kamu harus pergi bukan karena tidak cinta, tapi karena kamu terlalu mencintai diri sendiri untuk terus disakiti. Dan itu bukan kelemahan, itu keberanian. Melepaskan itu memang sakit. Kamu akan kangen, kamu akan rindu, kamu akan bertanya-tanya, bagaimana kalau aku bertahan sedikit lagi? Tapi coba bayangkan 5 tahun ke depan. Apakah kamu ingin tetap berada di posisi yang sama? Masih menunggu? Masih berharap?
Masih mempertanyakan nilai dirimu sendiri? Atau kamu ingin berada di tempat yang lebih tenang dengan seseorang yang tidak membuatmu meragukan dirimu? Rasa sakit karena melepaskan itu sementara. Rasa sakit karena tidak pernah dipilih. Itu bisa bertahun-tahun. Kadang kamu berpikir, mungkin aku kurang menarik, mungkin aku kurang sabar, mungkin aku terlalu banyak menuntut. Tidak. Orang yang tidak siap mencintaimu dengan benar akan selalu membuatmu merasa kurang. Padahal kamu tidak kurang. Kamu hanya berada di tempat yang salah, dan berhenti mengejar bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Justru itu tanda kamu sadar bahwa kamu layak dicintai dengan benar. Cinta seharusnya dua arah. Bayangkan hubungan di mana kamu tidak perlu takut kehilangan setiap hari. Di mana pesanmu dibalas tanpa kamu merasa mengganggu. Di mana kehadiranmu dihargai. Di mana kamu tidak perlu memohon kejelasan. Cinta yang sehat itu tenang, bukan penuh kecemasan. Kalau sekarang yang kamu rasakan lebih banyak takut daripada tenang, mungkin itu bukan tempatmu. Berhenti mengejar orang yang tidak mengejarmu. Bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu akhirnya sadar. Cinta tidak pernah dimaksudkan untuk membuatmu merasa sendirian. Cinta tidak pernah dimaksudkan untuk membuatmu merasa tidak cukup. Dan kalau hari ini kamu masih bertahan di hubungan yang membuatmu lelah, tanya dirimu pelan-pelan, aku ini sedang dicintai? Atau hanya sedang berharap? Karena kamu pantas diperjuangkan, bukan mengejar sendirian. Dan mungkin saat kamu berhenti mengejar yang tidak pernah mengejarmu, kamu sedang memberi ruang untuk seseorang yang akan berlari ke arahmu, bukan menjauh.